Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 13 November 2021. Kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini terambil dari pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Bapa di surga, kami datang menundukkan kepala kami, bersyukur, berterima kasih karena tuntunan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Ketika kami ada pada saat ini ya Tuhan, dalam perenungan pada saat ini, bahkan kami akan membuka, membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti, bahkan lebih jauh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami anak-anak-Mu. Keterbatasan, kelemahan yang ada pada kami, jangan kiranya menjadi halangan rintangan bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Pertama Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk kita semua. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tertidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tertidur ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tertidur sampai pagi.
Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Iya, Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Firman Tuhan. Dari 21 ayat pembacaan kita pada saat ini, kita merenungkan di bawah satu tema, untuk kebaikan. Palemba tama bahasa Toraya, belanna ladi pomelona. Bapak Ibu saudara-saudara, melepas atau merelakan sesuatu yang sangat berarti adalah suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Butuh yang namanya kesadaran diri untuk melihat apa arti dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Kadang kita harus melepaskan demi yang terbaik, walaupun kadang juga kita harus menerima kenyataan untuk yang terbaik. Keadaan tersebut dialami oleh Imam Eli. Imam Eli harus menerima kenyataan mengenai hukuman Allah yang akan menimpa keluarganya. Hukuman itu terjadi bermula karena kelakuan anak dari Imam Eli yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Imam Eli dinyatakan tidak mampu untuk mendidik atau menegur kesalahan anak-anaknya. Semua hal itu diketahuinya dari Samuel yang telah menerima berita itu dari Allah. Bagaimana respon Imam Eli saat mendengarkan hal itu? Apakah ia protes? Respon yang luar biasa ketika Imam Eli mengatakan, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Imam Eli sesungguhnya mengenal siapa Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan main-main dengan ucapannya. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai imam, tentunya ia menyadari bahwa hukuman yang dijatuhkan Allah kepada keluarganya adalah baik adanya. Peristiwa ini akan menjadi tanda bagi umat Allah bahwa Allah tidak bermain-main dengan hukumannya. Kepada orang yang dapat dipercaya, Allah menyatakan panggilannya. Hiduplah dalam ketaatan kepada Allah. Terimalah dan jalanilah setiap yang diperhadapkan kepada kita seturut kehendaknya. Nasihat, teguran, bahkan hukuman. Mungkin itu adalah yang terbaik. Amin. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di surga, kami datang bersyukur mengangkat pujian kami hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami baca, kami renungkan pada saat ini. Kiranya dapat mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami, dan terlebih jauh di dalam kehidupan kami melalui tutur kata, perbuatan, dan segenap langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Apa yang baik dalam kerajaan surga, kami mendoakan seluruh umat-Mu, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati segenap kehidupan mereka. Ini syukur kami ya Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan
kita pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Shalom.